Selamat menyaksikan. Terjadi pada saat Rasulullah Rahimahullah perlu ada kreatifnya dan perlu senang membaca, senang menulis. Jadi membaca itu harus senang, menulis juga senang. Nulis pilih yang mudah-mudah, jika gampang. Di awal nyontok, nyuntuh. Jadi ketika saya ingin mau nulis khutbah, persiapan pertama teknik penguasaan materi dalam khutbah. Ini mudah. Badan-badannya, dalil-dalilnya dipatuhi. Lugu bermeja atau santai, monggo. Kalau mengambil dalil Quran, pastikan suratnya, ayatnya, ambil terjemahan yang umum dari Kementerian Agama yang terbaru. Karena biar 2-3 tahun kajian terpaskai terjemahan Al-Quran itu melakukan revisi atau pembaharuan itu. Bagaimana kalau menerjemah sendiri? Jangan. Sekarang ini lagi viral tentang pemaknaan Basyirun Nadhirun yang disampaikan oleh Gus Miftah. Hati-hati. Jadi makna itu tiru yang sudah ada. Kehati-hatian dia. Kalau kita nggak paham, bukan komus. Jadi maknanya berisi, mau terjemah berisi, dan jangan kita ngatur menerjemah, karena itu Quran bahaya. Membaca salah saja bahaya, apalagi menerjemah. Bahan baku dari Al-Quran yang sudah ditafsir oleh kajian tafsir Al-Quran. Salah satu tafsirnya adalah Guru dari Al-Hafidh Dr. Haji Asim Safok Muhammad, yaitu Guru dari gurunya. Dia logis majelis ini dan yang berkurang Al-Fat tidak berubah. Belum pondok, beliau 6-8 tahun sudah tahfidzul Quran, kemudian ke Lirboyo, dan Lirboyo kemudian menghafalkan Quran di Rakyat, tidak kotir, sama dengan guru saya, gurunya Goblo. Tidak kotir, kemudian 2 tahun, 3 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah. Itu orang-orang kita. Cara teknik beliau memang di dunia nulis. Itu ada tafsir Kementerian Agama 10-11 jilid dengan beliau keluarnya. Monggo anak-anak kita yang punya potensi keilmuan, monggo diarahkan ke sana menulis bahan baku. Jadi kutipan Al-Quran perjelas suratnya, ayatnya, dan artinya. Hadis juga demikian. Pokoknya sekarang rajab itu yang paling banyak yang kita apa itu turun nasihin itu sekarang. Monggo Irsabili dan monggo untuk orang lain menganggap turun nasihin itu lemah.
tapi kita tidak. Ya, boten. Karena bisa banyak hadis yang disampaikan oleh guru kita, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain sebelum Imam Bukhari lahir. Sebelum Imam Bukhari lahir. Tapi kalau ada orang datang, bahan baku kita bukan untuk hujan, bukan untuk datang, untuk khutbah. Kisah di Al-Qurtubi Tafsirah banyak. Dia juga banyak atau yang lain. Sampaikan saja, belum nanti nulis khutbah di aula Serikat, ya menukil kisah yang ada di dalam kitab Zuhudun Nasihin. Sebut saja kitanya supaya tidak dianggap kita yang ngarang. Kita itu kan sering copy paste, tidak memberikan keaslian yang tulis. Nah, itu namanya gosok. Apa? Lu gosok apa? Tulis saja. Kita ini nyuntun ini, keluar nyuntun ini, keluar berisi. Ini keluar di guru. Makanya dari guru itu ya yang pantas diguloi. Kita kadang-kadang tenaga habis tidak berguru, gelepek kakinya terakhir si diguloi pantas dijadikan guru. Lalu dengan sendiri saya ngomong terakhir, ini katakan. Makanya kalau saya dan dengan ada orang mau ngaji itu, saya tanya dulu, kalau aku ngaji ini sopo sih ngomong. Kamu berani tidak ngaji saya? Nah, biasanya ada petunjuk, ada pengarah. Atau kalau kita mau ngaji satu hari, kita tanya, ya ini mau dulu dia, guru saya gurunya ngaji itu pasti. Ya. Saya membaca Nasaihul Ibadah. Itu kalau saya nggak punya sanad Nasaihul Ibadah, nggak berani saya baca. Ini maghrib saya bikin dulu. Karena saya punya guru, punya sangat berani. Besok maghrib saya masih bujuran masjidnya Mbak Khosin Al-Karomah. Saya diminta baca Kifayatul Aqiyah. Kalau saya nggak pernah ngaji itu nggak berani. Karena melihat itu penulisnya, musonifnya itu melihat kita sama si ngomong. Makanya ketika kita menulis khutbah, usahakan yang kita pahami dan kita syukur-syukur ada gurunya. Mantap banget. Tadi saya bilang bedanya, saya pelatih khotib itu ngomong di ruang itu, ya, ya sama, dari sidang mel, praktek berulang-ulang nulis mana praktek lagi, praktek mana, ikut ya Islamic Center dulu ya. Tahun berapa berulang-ulang sampai dia ini sampai Profesor Aliaji sudah kenal lah sedikit ngaji gitu kan akhirnya terdeser itu prof ya betul-betul kita tinggal mati lagi kan halo tapi kita di sini nanti yang asli tinggal mati lagi ya saking saya belum masuk yang lahat kenapa harus berhenti ngaji dan itu dengan ngaji kalau saya cerita-ceritakan pas share saya ulang ngaji halo karena itu jadi saksi apa yang disebut dengan sanad penyaksian ya berisi itu iya boleh menyusun sistematika khutbah tapi bahan ya ini teman-teman kalau nulisin buku para karya kita kuasin namun obli bantah macam-macam ya kita siap
Nanti kalau itu tulisan guru pulau sahabat itu, kemudian ada kata serang dan sepak 17.000 awal waktu itu. Ya pergi tulisan kok ini, itu nanti dinek ngoten. Akhirnya saya sampaikan ini dari buku ini dari kitab ini dari ini. Mana ini? Makanya jika itu penting untuk memudahkan khotib dalam menyampaikan khutbah dan untuk meringankan jamaah dalam mengikutinya, maka sebaiknya disusun terlebih dahulu urutan yang praktis, kemudian masukkan ke dalam ingatan khotib agar pada waktunya tidak kehilangan garis arah tujuan khutbah itu. Contoh kemarin saya khutbah di masjid kita, yang saya masukkan pertama kali karena khotib itu menyambung lidah Nabi. Paham ya? Al-ulama warasatul anbiya, al-ulama ubadul umam. Jadi sirkulaturnya itu menduduki Nabi. Apa yang diterima Nabi pertama? Quran. Pasti ayat Quran. Setelah ayat Quran jelas dimaknai, kemudian dijelaskan tafsirnya, kesimpulan. Itu butuh waktu. Kemarin saya khutbah hanya 9 menit. Begitu ditanya 9 menit, bukan lama. Dan sebenarnya sudah soal. Kemudian khutbah 3 menit, 3 cukup. Lain kalau ceramah itu luar berisi beberapa muslimat. Lain Allah situ. Walaupun kita sudah muncul buku tentang khotib komunikatif, tapi lain. Justru saya sering tersiksa gara-gara khotib siji suaranya bandel. Halo, kita tersiksa. Yang kedua, bahasa tersiksa kita. Protes bisa. Halo, khotib Israel terlibat otak alam semesta, tingginya langit diukur sekian seorang. Dia alumni mana? Kalau dia orang IPS, orang Indonesia, monggo. Sing khutbah sombong, sing orang kami. Apa sih? Orang disebut bahasa asing biru. Betul tak? Hati-hati. Itu bagaimana? Turun sederhana. Saya kemarin belum bahas oleh Israel ini, belum. Baru bicara masalah dari masjid ke masjid. Tidak ada dari masjid ke masjid. Nanti Jumat depan saya akan bicara kendaraan. Kita berhenti namanya buruk. Di satu Jumat bahas dari masjid ke masjid, Jumat lain bahas buruknya. Jumat lagi baru kita bicara masalah oleh-oleh atau yang sedang dijalankan Nabi. Baru nanti Jumat terakhir oleh-olehnya. Ending itu kita siapkan tiap Jumat. Jadi maupun kurang 3 hari nulis, bisa jadi total kita tulis, bisa jadi poin-poinnya saja. Kata dulu saya, kalau kita mau dalil ayat Subhanallazi asra bi'abdihi laila ila akhir,
minimal saya diberita baca itu dengan benar 20 kali. Tulis begitu. Mencoba orang ada ini kita sering disakiti oleh khotib yang baca Quran berlepotan. Kalau ada khotib baca Quran salah dan khutbahnya batal. Hati-hati. Kenapa dia baca salah? Karena tidak berguru, tidak mentasihkan dalil yang disampaikan. Banyak syarat imam, syarat khotib. Salah satunya diantaranya adalah mereka orang-orang yang sangat memahami dan ahlul Quran. Dan ya umul qawma aqrarhum billahi itu mutafak. Ini dengan yang tahun berapa ini? Berapa itu? 2005 ya? Kan 2000 ini masih beliau masih satu kantor BPB dengan saya sekarang di BPB juga. Ya kita belajar, kita tasek karena lebih PD semakin tinggi yang ngasih, semakin energi tinggi, monggo. Lah, sistematika alhamdulillah cukup. Tidak usah bilang 2 kali. Alhamdulillah sudah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkotek begini. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ayo. Gak datang nopo, tapi kuping itu jujur kering. Itu namanya khotib menyiksa jamaah. Sahabat berapa ini? Lebih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ittaqullah. Betul. Ya ibadallah, ittaqullah. Santun. Baru masalah. Poin kedua itu masuk masalah. Di poin pertama itu masuk rukun, walaupun bisa ada juga pokok bahasa. Makanya kita bahas nisfu sa'dan dan dengan sakit mundur kita dari Robi. Nah ini dari Robi itu terjemah komentar yang motor itu benar atau kita terjemahkan sunnah dan rasul bil hadiyah alati tasawuf sudut. Belum ada bahas nisfu sa'dan. Yang berikut yang terdasar Quran yang terdasar hadis. Sama marahnya. Nah, kemudian yang ketiga uraian khutbah yang dibuatkan oleh nas yang berhubungan fakta dan sejarah. Monggo. Nah, kalau Jumat depan membahas pentingnya punya pemimpin, punya presiden, tidak apa-apa. Tentang imamah, tentang pemimpin, versi pemimpin di Indonesia, bukan pemimpin di negara Islam. Karena Indonesia bukan negara Islam. Hati-hati. Punya tos khotib, jangan sampai khotib menyebut begini. Saudara-saudara sebagai umat Islam, mari kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar negara. Itu alami ARTNU. Halo,
Dekat konflik kembali kita kembali kepada Quran dan hadis. Tidak. Atau kayak saja, kayak jual-jualan. Kalau kita boleh contoh bagaimana bertauhid, jangan sampai kita ini memposisikan Allah tengok-tengok di atas. Jadi tak mau istirah. Anjir Nabi naik surah di antara malaikat Jibril sampai di langit ke-7, sampai di situ malaikat Jibril dan ikut Nabi menemui Allah di Sidratil di sana di aras, di sana ada kursi Allah tenang-tenang di sana muncul syahadat berkufur di sinilah. Kenapa wong kadang dengan khutbah dakwani saking khawatirnya para kiai, para jamaah yang dimuliakan Allah, simpulkan khutbah itu, simpulkan, ditutup di khutbah pertama. Kula lagi Idul Adha, kula tutup cukup aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dikira kalau wallahu khotib untuk pintar. Jangan sampai khutbah pertama itu dianggap selesai. Hanya saudara kita kalau yang sholat di dalam masjid, khutbahnya cuma sekali. Ini, sholat. Ini nanti. Ini sekali. Pangan. Ini, satu kali. Jangan di dalam lapangan. Satu kali. Begitu khutbah diakhiri berhak khutbah. Kita ada khutbah itu di dalam panjenengan kudu pinter, jangan pakai barokah qaulan awalaku fil Qur'an ini. Dan sebetulnya betul. Kalau kita dikagum alun-alun, nutup itu sampai kader-kader. Aku mau ada sesuatu Mansa Allahumma salli wa sallim Allah diberikan di situasi lewat ini bukan 2000 lebih kan. Di alun-alun ada sampai 4000 ya, jamaahnya. Itu kan mayoritas mereka yang jaga di masjid, laki perempuan. Apalagi sholatnya kadang kanan laki, kanan perempuan, kadang campur. Sekolah dulu laki. Ya siapa kok yang ngerti ya. Lagi untuk yang mulai persandung kalian. Ya, pun bagi perjalanan sistematika khutbah kedua terdahulu. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa la Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa qulu khayrati wa jannatul sayyiati la'allakum tuflihun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi Fatimah haitsu qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya sering menggunakan ittaqullaha mastata'tum. Itu disuruh At-Taghabun. Kalau Ustaz Supriyanto tadi ittaqullaha al-qadri, monggo silakan. Yang itu disuruh Arabi Imran. Kalau saya yang At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Boten saged panjenengan maksa kula kados panjenengan kula kados boten asal. Niku carane niki terus. Carane kula panjenengan kerja memahami kondisi. Kita ini akan terus bertambah ilmu. Asik sekali. Asik sekali. Jadi begitu dia. Akhirnya
akhir-akhir ini yang kita perlu ada doa untuk apa namanya? Dalam sejarah kita perlu ada doa untuk keselamatan bangsa, keselamatan umat Islam, keselamatan mana? Palestina. Ya monggo, tidak apa-apa, silakan. Allahumma shalli ala muslimin wa afina wal muslimin wa fa'na wal muslimin. Ya, salimna mujahidin di Palestina. Cukup. Terus. Itu ya, lebih pendek. Saya sering ikut dari dua saya tinggi. Contohnya, ajar terbiru, koronaku, korona, kita di atas dan bertahun-tahun, luar biasa. Kalau sholat Jumat itu dimulai dengan dua khutbah, mesti belum lima. Usahakan, siapkan, datang sebelum khotib naik ibadah. Itu sering loh ya, itu tak juga. Maka terlambat karena undur sehingga menjadikan kita datang ketika khotib sudah di atas mimbar. Kalau mau sholat percepat, alangkah baiknya langsung duduk. Alangkah baiknya kalau datang terlambat, khotib sudah naik mimbar, duduk sebagaimana yang disampaikan Imam Ghazali di Bidayah Hidayah, langsung baca bagian sholihah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu cek mikir bahwa Jumatan itu dimulai dengan dua khutbah. Kronologi yang panjang sih berapa? Sama seperti kampung-kampung juga komisi berapa ada? Kan? Halo? Paham ya? Kami mau pakai uang itu sekali. Nah, itu harus kita ubah. Banyak tamu-tamu yang baru datang. Begitu masuk masjid, langsung tahiyatul masjid. Monggo. Tapi kalau di sini ada khotib mendengar khutbah, wajib tahiyatul masjid sunnah. Jangan dibiasakan ngasak kupo buat tumpang. Kalau khutbah belum ngomong belum. Oh, namanya. Kebodohan orang yang tidak paham tentang akhlakul Islam sering mendahulukan sunnah meninggalkan lah. Karena dirubah cara berpikir seperti ini. Pun ini dikhutbah dua kadang saya beri. Kemudian selawat doa. Ya, saya kira ini para kiai, para jemaah saya mengerti bahwa ini bodoh-bodoh. Jadi ending ikhtitam dari khutbah apa seorang kiai, seorang ustaz dan niatan mulia supaya orang takut kepada Allah. Itu aja, supaya orang takut kepada Allah. Jangan takut pada Allah. Itu yang paling dasar. Ukurannya apa di desa itu? Boleh mengukur di kampung pulau Daleman 5 RT saya di Daleman. Apa ukuran saya ngaji berhasil dengan tidak? Biar cok RT itu angka itu mesti nama duit atas nama wawasan. Ya kan? Saat lalu saat pergi saat membuat kita dikira sering. Pulau kali ini jadi itu betul dari kiai dari salah. Kalau pulau 5 RT dalam mana? Dia tiap RT mesti atas nama mengembangkan kas berapa ini? Mengembangkan kas dengan duit. Sekarang tinggal satu RT. Kemarin dari RPR
nganak diri kakek lagi kalian sudah mengukur itu tidak perlu 100%. Kenapa? Dan saya pilih banyak urusan masalah keuangan ekonomi karena itu menyangkut dulu minat minal kawani fanaruhola. Hari ini saya sedang sosialisasi tentang haramnya riswa. Apa? Riswa. Sekali daftar PNS kan ke 200-400 juta sampai pensiun yang haram. Itu saya sosialisasi supaya tidak dianggap biasa. Daftar polisi 600 juta. Saya berkata tugas kiai, tugas ulama yang paling mendasar memberikan tausiah tentang takut pada Allah. Halo? Sekarang juga saya sosialisasi tentang ambil balok yang kena suap. Maka jangan sampai saya dan dirinya yang calon khotib dan khotib nerimo sekretarimu satu-satunya dari calon-calon yang kita tidak bekerja. Halo? Nek dirinya kalau kerja tim sukses ya sewu 5 juta karena tim sukses. Tapi kalau dirinya tidak jadi apapun dan tidak nyoblos partai itu, saya pun balik saya sampaikan, tolong jangan ambil uang subada dan bisa taruh. Saya berkata penting dia saya kecil sampai tukul rupiah punya sebelum berapa bulan, berapa tahun itu yang menjadikan kita dan anak kita sulit mengucapkan huruf roh. Kenapa? Haram tadi lah monggo pertegas para kiai monggo dari tidak putri jadi amat tidak disolid semoga ada untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
يوم القيامة في درجاتي فلا نحيا حياة طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا احمل علينا إصرا وحملنا بنا. ربنا وحملنا ما لا ترضى به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تجعلنا مع العزيز يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الفاتحة. Assalamualaikum.